semua, welcome to Hattrick Alpha Mega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Mega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Buat kalian yang muda dan berenergi nih, bulan September kita ada acara Youth Conference dan ada kuis Star Regularly. Catat ya tanggalnya di 21 September 2024. Kita akan party bersama selama 1 hari dan akan ada workshop, party night, dan games yang seru-seru seperti badminton atau e-sport dan juga lomba vokal. So, tunggu info selanjutnya ya. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Hello, welcome back to Teens Online Service from Alpha Omega Church. Stay tuned every week. We have new series coming up. Jadi terus pantengin aja our series. Dan hari ini nih kita mau bahas sesuatu yang mungkin ini juga relate banget dengan kehidupan kita, yaitu excuse versus reason. Mari sama-sama ucapkan excuse versus reason. Dimana mungkin nih, gimana nih hari-hari ini mungkin all the teens and youth kita yang pada liburan panjang banget dan ini mulai udah back to school, mungkin ada yang beberapa hari ini barusan aja masuk sekolah, gimana rasanya kayak udah lama mungkin ya, everybody kayak sleep quite late, terus nggak bangun pagi, nggak ada yang bangunin, pokoknya enak lah bebas. Dan hari-hari ini mulai kembali nih bangun pagi, mungkin ada yang aduh kayak susahnya minta ampun nih bangun pagi, atau ada yang mungkin merasa kayak seandainya ya, aku nggak perlu bangun pagi ya, kayak kenapa sih sekolah ini kok harus bangun pagi dan lain sebagainya. Mungkin dengan berbagai alasan atau mungkin alarm kita bunyi atau kita mungkin dibangun orang tua kita yang we say, kayaknya nggak perlu pagi kok hari ini sekolahnya dan lain sebagainya. Mungkin ada berbagai alasan yang di tempat ini mulai kita kayak, kita lontarkan satu persatu. Nah, di hari ini khususnya kita mau juga belajar nih mengenai excuse versus reason. Nah, bukan untuk menghakimi setiap kita, tapi justru kita itu kepingin tahu sesuatu dari pelajaran yaitu tentang alasan. Mari sama-sama kita ucapkan alasan 2, 3. Alasan. Nah, coba ada yang tahu nggak arti alasan di sini itu apa? Nah, kalau kita tanya sih dari Google, arti alasan adalah sebuah proses penyampaian kesimpulan dari data. Nah, itu artinya sebuah alasan itu bisa ada karena adanya suatu data, based on data. Nah, biasanya alasan itu isinya juga bisa aja mengenai bukti, mengenai tuntutan, atau juga pemikiran yang membenarkan. Nah, di sini kita perlu belajar ya, kalau alasan itu adalah sebuah yang amoral. Amoral dalam arti bisa sesuatu yang nggak baik, juga tetapi bisa sesuatu yang baik. Nah, dia bukan hal yang baik, tetapi juga bukan hal yang jahat. Itu tergantung nih. Sekali lagi, karena katanya alasan adalah data. Nah, data yang membuat alasan itu muncul yang bisa membuat alasan ini menjadi moral, sesuatu yang baik atau menjadi sesuatu yang immoral, sesuatu yang nggak baik. Jadi alasan itu nggak selalu negatif, tetapi alasan juga bisa jadi sesuatu yang baik, tergantung nih. Nah, mari kita buka sama-sama di Lukas 14 ayat yang ke-15 sampai 24. Nah, ini ceritanya yaitu konteksnya tentang perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mari sama-sama kita ucapkan ya, 2, 3. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Nah, kalau kita baca nih ceritanya, itu adalah mengenai seseorang itu lagi mengadakan pesta besar-besaran. Dan mereka mengundang dari berbagai orang yang ditemui mereka di jalan, mereka undang untuk bisa ikut berpesta dan ikut joining
pesta itu. Katanya di ayat yang ke-15 mengatakan bahwa mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang-orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ayat selanjutnya, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Dalam arti pestanya udah mau dimulai nih, tetapi mungkin undangan-undangannya belum ada pada datang nih. Nah, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf karena yang pertama mereka berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Sorry banget ya, nggak bisa datang. Dan yang lain lagi mulai berkata, aku baru aja beli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Maaf banget ya, nggak bisa datang ke perjamuanmu. Yang lain lagi berkata, oh aku baru aja kawin dan karena itu aku nggak bisa datang. Dan akhirnya hambanya ini kembali dan menyampaikan kepada tuannya bahwa tamu-tamu yang diundang itu pada nggak bisa datang. Nah intinya adalah waktu tamu-tamu ini diundang, mereka itu berdalih, mereka dengan berbagai alasan. Nah, di sini kita juga mau ngelihat nih, mau baca dan mau membahas mengenai alasan. Alasan itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu excuse. Mari sama-sama katakan excuse, 2, 3, excuse. Nah, excuse ini bisa kita artikan sebagai alasan yang menghambat, yang mencegah kita untuk bergerak dan seringkali hal ini justru timbul karena pemikiran kita yang negatif. Misalnya nih, aduh ngapain sih kalian tuh harus repot-repot kerja hari ini, toh ada hari esok. Oke, mungkin ada juga yang mikir, aku sih nggak mau kerja itu, nggak passion, itu bukan mungkin sesuai dengan apa yang aku inginkan, apa yang aku suka. Oke. Dan lain lagi mungkin excuse-nya adalah, nggak bisa, aduh nggak mungkin aku bisa, padahal belum pernah dicoba. Atau mungkin kita tiba-tiba aja sibuk diri waktu dibutuhkan. Nah, siapa di tempat ini yang suka pakai alasan tadi? Mungkin teman-teman kita perlu sadari ya bahwa hal ini tuh sebetulnya malah merugikan kita banget. Buat setiap diri kita, bukan hanya kita merawat diri kita, tetapi sebenarnya justru malah kalau kita excuse itu adalah merusak masa depan yang akan kita jalanin. Karena believe it or not, percaya atau enggak, setiap mungkin tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu sebetulnya adalah proses hidup kita yang membuat kita jadi kita hari ini, yang setuju katakan yes. Nah, tapi kalau seringkali kita berdalih dan justru menghindar dari tugas, menghindar dari responsible, tanggung jawab, justru memuaskan rasa malas kita, kayak kita nggak mau take effort, dan bahkan menghindari panggilan Tuhan, dan akibatnya kita jadi sebuah pribadi yang nggak bertumbuh. Sama-sama katakan nggak bertumbuh. 2, 3, nggak bertumbuh. Nah, seringkali kita lakukan jika ada masalah atau kesusahan kita tuh kita mengeluh. Seringkali itu adalah respon kita, manusiawi banget. Nah, dengan kita banyak sekali alasan yang membenarkan diri kita, akhirnya nggak justru membuat kita melangkah maju. Nah, tetapi juga banyak orang mungkin ada yang sukanya berdalih, punya banyak alasan secara negatif untuk menolak. Tetapi banyak juga yang justru dari masalah itu kita malah mencari solusi, yang setuju katakan yes. Nah, bayangkan nih, kalau ya di Nabi Nuh zaman dulu nih, cerita yang kita mungkin dengar, cerita yang kenyataan terjadi di zaman dulu, gimana Nabi Nuh itu dia bangun bahtera yang dimana semua orang mengolok-ngolok, yang juga waktu itu nggak mendukung, nggak ada badai, nggak ada hujan. Tetapi Tuhan bilang bangun bahtera yang gede banget. Kalau seandainya Nabi Nuh waktu itu banyak alasan waktu disuruh bikin si bahtera itu, bayangin nih, nggak ada manusia satupun yang akan selamat pada waktu zaman air bah. Yang setuju katakan yes. Nah, ada kata-kata bagus nih yang ngomong seperti ini. Ketika kita semua, kita punya problem, katanya a problem well stated is 50% solved. Cukup kita tahu kalau ada masalah itu sebetulnya sudah
kita menanganinya 50%. Sekali lagi, waktu kita tahu kalau kita itu ada masalah, sebetulnya kita sudah menyelesaikan 50%, yaitu berarti setengah dari masalahnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya berarti adalah kita mau berhenti solving the problem only 50% atau fully atau 100%. Nah, yang berikutnya, dengan alasan yang berikutnya, yang pertama adalah excuse, yaitu berdalih, mengeluh. Dan yang berikutnya adalah reason. Kebalikan dari excuse, reason adalah merupakan alasan yang mendorong manusia untuk bertindak. Ibarat, ya kita semua nih, mungkin justru kita melakukan apa yang kita lakukan hari ini karena justru ada masalah. Dan itu membuat kita akhirnya, karena ya kan ada masalah, makanya aku pelayanan mungkin di musik, multimedia, bantuin di usher, dan mungkin di departemen yang lain, atau mungkin sekarang kita jadi bantuin atau mungkin involve di grup komunitas yang mungkin semakin membuat kita bertumbuh. Nah, sekali lagi, reason adalah kebalikan dari excuse, di mana kita semua perlu belajar alasan itu ternyata nggak selalu buruk ya, nggak selalu mendatangkan sesuatu yang buruk, yang setuju kata yes. Tapi alasan juga bisa menjadi hal yang baik untuk membangun setiap kehidupan kita. Sama-sama katakan membangun setiap kehidupan kita. 2, 3, membangun setiap kehidupan kita. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, katanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari ayat ini kita bisa ngeliat nih, kita bisa baca. Pertama aja kata-katanya langsung berbunyi karena begitu besar. Nah, jadi kata-kata awalnya ini sendiri sudah karena berarti kita tahu ada masalah di belakangnya, yang setuju kata yes. Makanya Tuhan akhirnya melakukan. Jadi karena ada masalah, Tuhan melakukan. Nah, berarti kita bisa paham nih, di balik pengorbanan Yesus di kayu salib itu karena ada alasan, yaitu kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, pengorbanan yang Yesus lakukan di kayu salib itu adanya karena yaitu alasan, yaitu kasih karunia Allah. Sekali lagi, pengorbanan Yesus ada alasan di baliknya, yaitu karena kasih karunia Allah. Makanya Tuhan mau berkorban nyawanya di atas kayu salib. Nah, seringkali dalam diri kita, Tuhan itu justru taruh alasan-alasan yang baik, bukan alasan yang buruk. Untuk apa? Membangun setiap kehidupan kita. Dan seringkali iblis itu dia taruh yang sebaliknya nih, alasan-alasan yang buruk untuk menghalangi visi Tuhan dalam hidup kita. Nah, siapa sih di antara kita yang mungkin pernah nolak untuk dipanggil? Ketika kita dipanggil untuk melayani. Kalau ketika kita dipanggil kayak kita, siapa sih nggak boter, padahal kita nggak pernah tahu. Atas panggilan tersebut ada sesuatu yang mungkin mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Nah, siapa yang pernah menolak dipanggil? Salah satunya mungkin menolak untuk juga melayani dan involve di dalam mungkin ministry, di dalam mungkin teens atau youth service kita. Nah, ada hal penting yang perlu kita sadari. Semua orang itu dipanggil, tetapi nggak semua orang itu mau untuk dipilih. Sekali lagi, semua orang dipanggil, tetapi nggak semua orang mau dipilih. Nah, banyak di antara kita yang merasa kayak mungkin juga belum siap, merasa nggak mampu, atau bukan passion, atau ya apapun lah alasannya itu. Tetapi mari kita mungkin lebih mengintrospeksi diri, alasan yang harusnya itu menjadi motivasi kita semakin kita bertumbuh. Bukan alasan yang buruk yang membuat kita semakin stuck atau berdiri di tempat. Karena Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan akan siapkan. Kalau Tuhan yang panggil, Dia akan mampukan. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan akan menyertai. Nah, banyak sekali dari kita itu mungkin kita bingung ya, apa ini panggilan Tuhan? Atau kira-kira bukan ya? Atau mungkin ini pemikiranku aja ya? Nah, tapi cukup kita perlu sadarin bahwa tawaran yang baik untuk melakukan sesuatu yang baik itu semua pasti datangnya dari Tuhan. Yang setuju kata yes.
Karena sesuatu mungkin tawaran yang hasilnya buruk dan kita udah tahu, kita menyadarinya di awal, udah pasti itu bukan panggilan Tuhan. Udah pasti itu bukan kata-kata dari Tuhan. Yang setuju kata yes. Jadi apa nih kira-kira yang bisa kita pelajarin hari ini melalui alasan? Yang pertama yaitu one excuse is too many. Coba kita pelan-pelan stop toleransi untuk alasan-alasan yang buruk yang selalu menghambat setiap diri kita. Dan mari kita mungkin lebih mentoleransi justru alasan yang baik supaya kita semakin bertumbuh dan kita nggak cuman duduk diam dan jalan di tempat. Dan yang berikutnya yaitu mungkin kita perlu mikirin ini nih, know our reason. Sama-sama ucapkan, know our reason. Seringkali di antara kita mungkin sulit untuk maju ke depan karena kita nggak dapat membedakan mungkin yang mana yang tujuan hidup kita, yang mana yang proses hidup kita. Kadang kita mengira ya, oh tujuan hidupku mungkin beberapa dari kita merasa, I'm a business woman. Aku diciptakan Tuhan untuk mungkin memulai bisnis. Atau aku diciptakan Tuhan untuk mungkin pemain musik. Atau apapun cita-cita dan impian kita. Atau bahkan mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin dipanggil untuk full time. As a pastor, who knows? Nah, tapi kita perlu tahu dan membedakan yang mana yang tujuan hidup dan yang mana proses hidup. Karena kita tahu setiap proses kehidupan kita itu menuju tujuan hidup kita. Yang setuju kata yes. Nah, perlu kita ketahui tujuan hidup manusia itu cuma satu, yaitu melayani Tuhan dan juga menjawab panggilan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk panggilannya, untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi kita tahu itu tujuan hidup kita. Nah, kalau kita mungkin saat ini kita terlibat di dalam youth, kita terlibat dalam teens, dalam komsel, ataupun mungkin di sekolah, kita mungkin juga ada di organisasi mungkin OSIS atau apapun itu. Pelayanan kita saat ini itu semuanya adalah proses menuju tujuan hidup kita. Dan di sini kita semua belajar, kita semua itu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dalam apapun dan dalam fungsi apapun saat ini dan peran apapun yang saat ini kita mainkan. Entah kita jadi saudara, entah kita jadi kakak, ataupun kita jadi adik, ataupun jadi teman, kawan, atau di tempat les, dimanapun kita berada, apapun peran kita, saat ini Tuhan itu proses melalui itu untuk apa sih? Untuk kita bisa melayani sesama, dimanapun kita berada. Dan kita harus justru semakin terbuka atas kesempatan dan jalan yang Tuhan mau tunjukkan kepada setiap kehidupan kita. Jadi jangan hanya mau mengerjakan apa yang kita suka, tetapi justru lewat fungsi kita, peran kita, apapun itu saat ini, di saat kita mungkin merasa kayak, ini kayak sibuk banget, kayak semakin banyak banget. Tapi ingat, lewat proses itu justru Tuhan mau membangun setiap kita menjadi lebih baik lagi menuju visi Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, kalau kita mungkin di kehidupan kita sering banget kita menemukan mungkin alasan-alasan, mari kita belajar. Jangan jadikan alasan itu menjadi alasan yang buruk untuk kita terus berdalih. Tetapi mari kita belajar, gunakan alasan itu untuk menjadi alasan yang baik sehingga karena itu kita akhirnya melakukan apa yang kita lakukan sekarang menuju kepada visi Tuhan. So, sekali lagi, apa yang perlu kita lakukan? What should we do? Kita harus tahu, one excuse is too many. Mari kita pelan-pelan mentoleransi alasan yang buruk dan berdalih. Bukan lagi berdalih untuk sesuatu yang jelek, tetapi justru mari kita lakukan untuk tujuan yang jelas. Dan semakin membuat kita bertumbuh. Dan berikutnya yaitu know our reason. Kita harus tahu kenapa sih Tuhan kok menempatkan kita di situasi yang mungkin sibuk sekalipun, apapun peran kita, fungsi kita, karena kita tahu Tuhan itu mau memakai setiap kehidupan kita untuk visi Tuhan. Dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau Engkau mengingatkan kami, apapun season kehidupan kami, kalau dalam mungkin kehidupan kami banyak sekali Tuhan alasan-alasan yang bisa membuat kami berdalih, tetapi kami juga paham alasan yang sama bisa membuat kami justru melakukan sesuatu yang berdampak untuk komunitas kami, berdampak untuk keluarga kami, berdampak untuk keluarga kami, berdampak untuk kehidupan kami, dan bahkan karena kami mau menuju visi Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, sejak kami muda kami diingatkan
bahwa dimanapun kami berada, peran apapun yang Tuhan mau berikan saat ini dan proses hidup kami saat ini, itu tujuannya justru untuk membuat kami semakin naik dan gak pernah turun. Kami bersyukur Tuhan lewat hari ini pembahasan yang mengingatkan setiap kita sejak kami muda untuk terus Tuhan fokus kepada visi Tuhan, dan Tuhan mau membangun setiap kehidupan kita untuk menerima panggilannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, Amin.